Matematika adalah bahasa yang digunakan Tuhan untuk menulis alam semesta. Terdengar rumit memang, namun kalimat itu berasal dari seorang jenius yang membuat matematika terlihat seperti sebuah lukisan di atas kanvas, dan telah menciptakan lebih dari 800 karya ilmiah sepanjang hidupnya. Yang lebih mengejutkan adalah separuh karyanya tercipta saat matanya mengalami kebutaan. Di video kali ini, kita akan menyusuri lorong waktu untuk melihat kembali kehidupan dari seorang jenius, Leonhard Euler. Leonhard Euler lahir di Basel yang terkenal sebagai ibu kota budaya Swiss pada tanggal 15 April 1707. Anak pertama dari 4 bersaudara, lahir di keluarga sederhana. Ayahnya, Paul Euler, adalah seorang pendeta yang menaruh minat pada bidang matematika. Sementara ibunya, Margaretha Bracker, berasal dari keluarga pendeta. Sejak usia muda, Euler menerima pendidikan matematika dari ayahnya yang telah mengambil kursus dari Jacob Bernoulli beberapa tahun sebelumnya di Universitas Basel. Sekitar usia 8 tahun, Euler dikirim untuk tinggal di rumah neneknya dari pihak ibu dan terdaftar di sekolah Latin di Basel. Selain itu, ia menerima bimbingan belajar privat dari Johannes Burckhardt, seorang teolog muda yang sangat tertarik dengan matematika. Pada tahun 1720, saat usianya 13 tahun, Euler mendaftar di Universitas Basel. Kursus matematika dasar yang diberikan oleh Johann Bernoulli, adik dari almarhum Jacob Bernoulli yang pernah mengajar ayahnya Euler. Johann Bernoulli dan Euler segera saling mengenal dengan baik. Namun, Bernoulli menolak untuk memberikan kelas privat ke Euler. Sebagai gantinya, Bernoulli menawarkan bantuan gratis di Sabtu sore apabila Euler mendapatkan kesulitan dalam belajar. Sebenarnya, ayahnya Euler ingin agar anaknya menjadi pendeta sama seperti dirinya. Tetapi setelah melihat bakat luar biasa anaknya di bidang matematika, ia mengizinkan Euler untuk menekuni ilmu tersebut secara serius. Euler tiba di Saint Petersburg pada bulan Mei 1727. Ia dipromosikan dari jabatan juniornya di Departemen Medis Akademi ke Departemen Matematika. Euler tinggal bersama Daniel Bernoulli yang bekerja sama dengannya. Euler menguasai bahasa Rusia, menetap di Saint Petersburg, dan mengambil pekerjaan tambahan sebagai petugas medis di Angkatan Laut Rusia. Euler dengan cepat naik pangkat di akademi dan diangkat menjadi profesor fisika pada tahun 1731. Tetapi Euler meninggalkan Angkatan Laut Rusia dan menolak promosi untuk menjadi letnan. Pada tahun 1741, ia meminta izin untuk pergi ke Berlin dengan alasan ia membutuhkan iklim yang lebih sejuk untuk penglihatannya. Akademi Rusia memberikannya persetujuan dan akan membayarnya sebesar 200 rubel per tahun sebagai salah satu anggota aktifnya. Euler meninggalkan Saint Petersburg pada bulan Juni 1741 untuk mengambil jabatan di Akademi Berlin yang telah ditawarkan kepadanya oleh Frederick Agung dari Prusia. Ia tinggal selama 25 tahun di Berlin, tempat ia menulis beberapa ratus artikel. Sepanjang tinggalnya di Berlin, Euler mempertahankan hubungannya yang kuat dengan akademi di Saint Petersburg dan juga telah menerbitkan sebanyak 109 makalah di Rusia. Ia juga membantu mahasiswa dari Akademi Saint Petersburg dan kadang-kadang menampung mahasiswa Rusia di rumahnya di Berlin. Selama tahun-tahunnya di Berlin, Euler berada di puncak produktivitasnya. Ia menulis sebanyak 380 karya yang 275 diantaranya telah diterbitkan, termasuk 125 memoir di Akademi Berlin dan lebih dari 100 memoir yang dikirim ke Saint Petersburg
yang telah mempertahankannya sebagai anggota dan membayarnya gaji tahunan. Selain penelitiannya sendiri, Euler juga mengawasi perpustakaan, observatorium, kebun raya, dan penerbitan kalender dan peta yang darinya akademi memperoleh pendapatan. Situasi politik di Rusia telah stabil setelah Catherine yang Agung naik tahta, sehingga pada tahun 1766, Euler menerima undangan untuk kembali ke Akademi Saint Petersburg. Persyaratannya cukup tinggi, gaji tahunan sebesar 3.000 rubel, pensiun untuk istrinya, dan janji jabatan tinggi untuk putra-putranya. Di universitas, ia dibantu oleh muridnya yang bernama Anders Johan Lexel. Pada tanggal 7 Januari 1734, Euler menikahi Katarina Gisel, putri George Gisel, seorang pelukis di Akademi Gimnasium di Saint Petersburg. Pasangan itu membeli sebuah rumah di tepi sungai Neva. Dari 13 anak mereka, 5 orang berhasil melewati masa kanak-kanaknya, 3 putra dan 2 putri. 3 tahun setelah kematian istrinya pada tahun 1773, Euler kembali menikah dengan saudara tirinya yang bernama Salome Abigail Gisel. Pernikahan ini berlangsung hingga kematiannya pada tahun 1783. Euler juga dikenal sebagai ilmuwan yang sangat religius dan mempunyai pemikiran yang rasional. Ia percaya bahwa hukum matematika adalah bentuk tertinggi dari ciptaan Tuhan. Ia juga dikenal sederhana, rendah hati, dan disiplin. Ia menulis buku teks yang mudah dipahami, salah satunya yang berjudul Letters to a German Princess, yang memperkenalkan konsep ilmiah dengan bahasa yang ringan. Penglihatan Euler memburuk selama karir matematikanya. Pada tahun 1738, 3 tahun setelah hampir meninggal karena demam, mata kanannya hampir mengalami kebutaan. Penyebab kebutaan mata kanannya kemungkinan disebabkan oleh pekerjaannya yang berlebihan di bidang kartografi di Saint Petersburg. Bahkan penglihatan Euler makin memburuk setelah ia pindah ke Jerman. Sampai-sampai Frederick memanggilnya Cyclops. Pada tahun 1766, Euler menderita katarak di mata kirinya. Meskipun penyembuhan katarak sementara memperbaiki penglihatannya, komplikasi membuatnya hampir buta total di mata kirinya. Namun dengan begitu, kondisinya tidak terlalu berpengaruh pada produktivitasnya. Pada akhirnya Leonhard Euler hampir tidak bisa melihat pada tahun 1771. Namun kondisi itu tidak mampu mematahkan semangatnya. Dengan bantuan para juru tulisnya, produktivitas Euler di banyak bidang studi semakin meningkat. Malahan pada tahun 1775, ia menghasilkan rata-rata 1 makalah matematika per minggu. Leonhard Euler dikenal sebagai salah satu matematikawan paling produktif sepanjang masa, dan kemungkinan besar merupakan kontributor paling produktif untuk matematika dan sains. Ia menulis lebih dari 800 karya ilmiah sepanjang hidupnya. Beberapa karya diantaranya seperti memperkenalkan huruf E untuk bilangan Euler dalam logaritma natural, mempopulerkan fungsi trigonometri seperti sin, cos, dan tan, menggunakan pi untuk rasio keliling dan diameter lingkaran, mengembangkan konsep fungsi, dan banyak simbol yang masih digunakan hingga kini. Teori graf. Rumus ini biasanya digunakan untuk pembuatan lajur jalan agar tidak saling bentrok. Identitas Euler atau Euler's identity.
Rumus ini sering disebut sebagai rumus paling indah dalam matematika. Karena rumus ini menghubungkan 5 konstanta penting yaitu E, I, Pi, 1, dan 0. Persamaan Euler dalam mekanika fluida dan dinamika rotasi. Rumus Euler-Lagrange, dasar dalam mekanika klasik dan kalkulus variasi. Selain bidang matematika, Euler juga memberikan kontribusi besar dalam bidang mekanika fluida, optika dan akustik, teori orbit planet dan bulan, persamaan diferensial dalam fisika, bahkan musik. Salah satu minat Euler yang lebih tidak biasa adalah penerapan ide-ide matematika dalam musik. Pada tahun 1739, ia menulis Tentamen Novae Theoriae Musica, upaya teori musik baru. Berharap untuk akhirnya memasukkan teori musik sebagai bagian dari matematika. Namun bagian dari karyanya ini tidak menerima perhatian luas dan pernah digambarkan sebagai terlalu matematis bagi musisi dan terlalu musikal bagi matematikawan. Pada tahun 1771, rumah Euler pernah terbakar habis dan hampir semua catatan ilmiahnya hilang. Namun Euler terus berkarya tanpa henti. Lalu pada tanggal 18 September tahun 1783, saat sedang berdiskusi tentang planet Uranus dengan rekan-rekannya, ia tiba-tiba meninggal dunia karena stroke di Saint Petersburg. Setelah wafatnya, Akademi Sains Rusia mempublikasikan karyanya selama lebih dari 50 tahun. Euler secara luas diakui sebagai salah satu matematikawan terhebat sepanjang masa. Keterbatasan penglihatan tidak menjadi masalah baginya. Malahan separuh karyanya tercipta saat ia sudah tidak bisa lagi melihat dunia. Hari ini, hampir semua cabang matematika dan fisika modern berdiri di atas fondasi yang dibangun oleh Euler. Dari rumus sederhana hingga sistem mekanika kompleks, semuanya berawal dari pikiran dan imajinasi seorang pria yang tidak pernah menyerah pada keterbatasan. Dengan dedikasinya, Euler bukan hanya menulis sebuah rumus, tetapi juga menulis sejarah keabadian dalam ilmu pengetahuan.